Air bekas cucian piring itu masih menetes dari wajahnya. Bau amis sisa makanan bercampur dengan suara napasnya yang memburu. Matanya yang penuh kemarahan menatapku tajam, seakan hendak menerkam. Tapi aku tak takut. Tidak lagi. Untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak menantang wanita yang selama ini memperlakukan aku lebih buruk dari seekor anjing. Dan yang lebih mengejutkan dari semuanya adalah Tama, suamiku, malah tersenyum melihat apa yang baru saja kulakukan. Arin, gadis 19 tahun yang sempurna di mata banyak orang, tak menyangka pernikahannya akan mengubah hidupnya menjadi neraka. Menikah dengan Tama, pria tampan berwibawa yang berusia 25 tahun, seharusnya menjadi impian setiap wanita. Tapi bagi Arin, ini adalah awal dari penderitaan. Rumah megah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah berubah menjadi sangkar emas yang menyesakkan. Bukan karena suaminya, tapi karena satu orang, Rusmi, ibu mertua yang tak pernah menganggapnya sebagai istri anaknya, melainkan sebagai pembantu gratis. Hari pertama di rumah mertua, pagi pertama setelah pernikahan, Arin bangun dengan semangat. Dengan mengenakan gaun tidur sutra, ia berjalan menuju dapur, ingin membuat sarapan untuk suaminya. Tapi saat ia membuka lemari untuk mengambil bahan masakan, sebuah suara dingin menghentikannya. Jangan sentuh itu. Arin menoleh dan melihat Rusmi berdiri di ambang pintu dapur. Wanita itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, seperti sedang menilai sesuatu yang tak berharga. Kalau mau masak buat suamimu, pakai bahan yang ada di kulkas bawah. Yang di lemari ini untuk aku. Arin terdiam. Ia tak mengerti maksud mertuanya, tapi ia memilih untuk menurut. Namun, ketika ia membuka kulkas bawah, matanya membelalak. Yang ada di sana hanyalah beberapa sayur layu, sepotong tempe kering, dan sebotol kecap yang hampir habis. Saat itu, Arin baru sadar. Ini bukan sekadar perbedaan perlakuan. Ini adalah pernyataan perang. Sejak menikah dengan Tama, Arin berusaha menyesuaikan diri. Ia mencintai suaminya, tetapi hidup di bawah atap yang sama dengan Rusmi membuatnya seperti terjebak dalam badai yang tak kunjung reda. Setiap hari, ada saja yang salah di mata mertuanya. Malam itu, Arin duduk di meja makan, menyajikan makan malam seperti biasa. Tama pulang terlambat, wajahnya lelah, tetapi tetap tersenyum hangat padanya. "Kamu udah makan, Rin?" tanyanya, menarik kursi. Sebelum Arin sempat menjawab, Rusmi berdehem keras. Jangan harap istri macam dia harus belajar dulu cara melayani keluarga." Rusmi menyendok lauk dengan kasar, tak peduli pada tatapan luka di mata menantunya. Arin menggigit bibirnya, menahan tangis. Tangannya gemetar saat ia menyajikan nasi untuk Tama, tetapi suaminya justru menggenggam jemarinya sebentar, memberi isyarat bahwa ia mengerti. Tapi apa gunanya? Tama selalu mengerti, tapi tak pernah menegur ibunya. Saat malam semakin larut, Arin berbaring di samping Tama, menatap langit-langit dengan perasaan yang campur aduk. "Aku capek, Mas," bisiknya. Tama membalikkan badan, menatapnya dalam redup lampu kamar. "Capek karena ibu?" Arin mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku gak pernah dianggap, Mas. Seolah aku ini cuma pembantu di rumah sendiri." Tama terdiam. Ia tahu ibunya keras, tetapi ia juga tahu Arin tidak berlebihan. Ia menghela napas, lalu menarik Arin ke dalam pelukannya. "Besok aku janji akan melakukan sesuatu." Arin menatapnya, berharap, tapi ia tidak tahu apakah janji itu akan menjadi awal perubahan atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk. Pagi itu, Arin bangun dengan perasaan sedikit lebih ringan. Kata-kata Tama tadi malam masih terngiang di kepalanya. Besok aku janji akan melakukan sesuatu. Apakah itu berarti suaminya akan membelanya? Namun, harapan itu langsung hancur ketika suara Rusmi menggema dari dapur. "Arin,
Kamu pikir rumah ini hotel? Bangun siang, nggak tahu diri. Arin menghela napas dalam. Ia segera turun, berjalan ke dapur dengan kepala tertunduk. Rusmi berdiri di dekat meja, tangannya berkacak pinggang. Wajahnya tampak kesal melihat Arin yang baru datang. Kemarin udah aku bilang, kalau masak jangan boros minyak. Ini lihat, wajan licin. Mau bikin dapur ini kayak kubangan minyak? Suara Rusmi tajam menusuk telinga. Arin mengepalkan tangan. Sabar, sabar. Dia mengambil lap, membersihkan meja tanpa menjawab. Namun, Rusmi semakin menjadi. Dasar istri nggak becus. Tama itu butuh istri yang bisa ngurus rumah dengan baik. Bukan cewek manja yang bisanya cuma dandan. Arin terhenti. Dadanya bergejolak. Emosinya memuncak. Selama ini ia menahan diri, berharap segalanya membaik. Tapi kali ini, ia merasa ada batas yang telah dilewati. Tangannya bergerak tanpa sadar. Ia meraih ember kecil berisi air bekas cucian piring, dan dalam satu gerakan cepat, air itu mengguyur tubuh Rusmi. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara tetesan air yang jatuh dari baju Rusmi yang basah kuyup. Matanya membelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Kamu, kurang ajar, Rusmi berteriak. Napasnya memburu. Arin terdiam, tangannya gemetar. Ia sendiri kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Saat itu juga, Tama muncul dari pintu dapur. Matanya menyapu pemandangan di depannya. Ibunya basah kuyup. Istrinya berdiri dengan wajah pucat. Namun, alih-alih marah, Tama malah tertawa. Tertawa lepas. Hahaha. Ya ampun Rin, aku nggak nyangka kamu berani. Rusmi menoleh tajam ke arah putranya. Kamu malah ketawa. Tama, istrimu ini kurang ajar. Dia harus dikasih pelajaran. Namun, Tama hanya mengangkat bahu, masih terkekeh. Bu, mungkin ibu juga harus belajar gimana caranya memperlakukan menantu dengan baik. Kalau enggak, ya jangan salahin kalau akhirnya begini. Rusmi menatap putranya dengan marah, sementara Arin masih terdiam, tidak percaya dengan reaksinya. Sejak insiden ember air itu, suasana di rumah berubah drastis. Rusmi semakin dingin terhadap Arin. Tapi bukan dalam bentuk teriakan atau makian seperti biasanya. Kini, ia diam, dan itu jauh lebih mengerikan. Arin sering mendapati makanan yang ia masak, diam-diam dibuang. Bajunya yang sudah dicuci kembali kotor tanpa alasan, bahkan sendalnya pun pernah hilang, entah kemana. Tama menyadari perubahan ini. Ia tahu ibunya sedang menyusun sesuatu, tapi ia juga tahu Arin sudah tidak selemah dulu. Namun, ia tidak menyangka kalau puncaknya akan datang begitu cepat. Malam itu, saat Tama baru pulang kerja, ia mendapati rumah dalam keadaan kacau. Kursi di ruang tamu terguling, suara benda pecah masih terdengar dari dapur. Ia berlari ke sana dan melihat pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Arin terduduk di lantai, menangis. Sementara Rusmi berdiri di depannya dengan wajah merah padam. Di tangan ibunya ada piring pecah. Kamu pikir aku bakal diem aja setelah kelakuan kurang ajarmu kemarin? Kamu udah kelewatan, Arin, Rusmi berteriak. Arin menatapnya dengan air mata menggenang. Aku cuma mau dihargai, Bu. Aku nggak pernah bermaksud jadi menantu yang buruk. Bohong? Kamu pikir aku nggak tahu kamu mau ngambil anakku dariku? Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Rusmi meraih teko air dan mengangkatnya tinggi, bersiap melemparkannya ke arah Arin. Tama bergerak lebih cepat. Ia berdiri di antara mereka, menahan tangan ibunya dengan kuat. Cukup, Bu, suaranya menggelegar, penuh amarah yang selama ini tertahan. Rusmi terdiam, matanya melebar, tidak percaya. Seumur hidupnya, Tama belum pernah membentaknya seperti ini. Tama menatap ibunya dengan rahang mengatup. Aku sudah diam terlalu lama. Aku pikir ibu akan berubah.
Tapi ternyata tidak. Arin adalah istriku, Bu. Dia bukan musuh ibu. Rusmi menggeleng cepat. Dia mengubahmu, Tama. Sejak menikah dengannya, kamu jadi jauh dari ibu. Justru karena ibu seperti ini, aku jadi menjauh. Tama berkata tegas. Arin gak salah. Ibu yang gak pernah mau menerima kehadirannya. Rusmi terhuyung ke belakang. Napasnya tersengal. Ia ingin membalas. Ingin menyalahkan Arin lagi. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata putranya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu, Rusmi mengunci diri di kamarnya. Tama duduk di samping Arin yang masih menangis di sofa. Maaf Mas, suara Arin lirih. Tama menggeleng. Bukan kamu yang harus minta maaf, Rin. Arin menatapnya dengan mata bengkak. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tama menghela napas panjang. Besok kita bicara lagi. Tapi, satu hal yang pasti, aku gak akan biarkan kamu terus diperlakukan seperti ini. Arin menggenggam tangan suaminya erat. Ia tahu, setelah malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Tidak ada suara Rusmi yang biasanya mengomel sejak subuh. Arin melangkah ragu ke dapur. Mendapati Rusmi sedang duduk diam di kursi makan. Matanya kosong. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Arin menelan ludah. Biasanya ia akan disambut dengan tatapan tajam atau kata-kata pedas. Tapi kali ini mertuanya hanya menunduk, seolah kehilangan energi untuk melanjutkan pertarungan yang selama ini ia ciptakan sendiri. Tama muncul dari belakang, meletakkan secangkir teh di depan ibunya. Bu, kita harus bicara, katanya, duduk di seberang Rusmi. Rusmi tidak menjawab. Tama melanjutkan, suaranya lebih lembut. Aku tahu ibu marah. Aku tahu ibu merasa kehilangan aku sejak aku menikah. Tapi Bu, menikah bukan berarti aku berhenti jadi anak ibu. Rusmi mendongak pelan, matanya berkaca-kaca. Tama menarik napas panjang. Tapi aku juga seorang suami. Aku punya tanggung jawab untuk melindungi istriku. Aku gak bisa terus membiarkan ibu memperlakukan Arin seperti ini. Rusmi tertawa kecil, getir. Jadi aku yang harus pergi? Itu maksudmu? Arin tercekat. Ia tidak pernah membayangkan hubungan ini akan sampai di titik seperti ini. Tama menggeleng. Bukan Bu, tapi kalau ibu tetap tidak bisa menerima Arin, mungkin lebih baik kita yang pergi. Hening. Rusmi menatap anaknya, lalu ke arah Arin. Wajahnya tampak rapuh. Bukan lagi sosok wanita keras yang selalu bersikap kasar. Sejak kecil, aku membesarkanmu sendirian. Tama, suaranya bergetar. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut perempuan ini merebut kamu dariku. Arin terkejut. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Rusmi, bukan sebagai mertua yang kejam, tetapi sebagai seorang ibu yang terluka. Arin memberanikan diri berbicara. Bu, aku gak pernah mau merebut Mas Tomo dari ibu. Aku hanya ingin dihargai sebagai istri dan menantu. Rusmi terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, aku gak siap kehilangan anakku, tapi aku juga gak mau melihat rumah ini hancur. Arin dan Tama saling pandang. Rusmi menghela napas panjang sebelum berkata lirih, aku akan mencoba menerima Arin. Arin merasakan hatinya mencelos. Ia tahu, ini tidak akan langsung mengubah segalanya. Luka yang mereka buat satu sama lain tidak akan sembuh dalam sehari. Tapi ini adalah awal. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke rumah ini, Arin merasa tidak lagi menjadi orang asing. Hubungan mereka masih jauh dari sempurna. Tetapi ada harapan, ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Di dapur mewah, yang dulu menjadi saksi pertengkaran mereka, kini ada secercah kedamaian.